lagi bersama aku, Kak Cililin, dalam pembahasan alur cerita alias spoiler dari film paling seru, paling keren, dan paling menegangkan. Apalagi kalau bukan Battle Truck to Heaven episode 154. Jadi gak usah berlama-lama, daripada kalian tambah penasaran, kita langsung saja gaskan lanjut ke ceritanya dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Kelanjutan cerita pertemuan antara kelompok Xiaoyan dengan Saint Suedo, tubuh energi tingkat Banseng. Kelompok Xiaoyan terdiam sejenak saat merasakan tekanan luar biasa yang tiba-tiba menyelimuti udara di sekitar mereka. Tubuh energi yang sangat kuat muncul, membuat jantung mereka berdebar kencang dan tubuh mereka sedikit gemetar. Kelompok Guki yang mengangguk perlahan ketika sosok tubuh mulai berdiri di puncak gunung batu besar. Mereka pun keluar dari persembunyian mereka, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Guhua menghela nafas panjang, senyum pahit muncul di wajahnya. Melawan tubuh energi elit Banseng, bahkan jika hanya bentuk roh, ini tetap saja hampir mustahil. Guxing mengebalkan tinjunya hingga terdengar suara berderit. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi keseriusan. Aura kuat dan tenang memancar darinya. Guqiang dengan ekspresi serius memperingatkan, kali ini lawannya berbeda. Hati-hati. Sosok itu menatap mereka dari puncak gunung. Suaranya lemah namun menggema seperti guntur yang tertahan. Sosok itu mengenakan jubah merah gelap dengan bekas luka menodai wajah dingin dan acuh tak acuhnya. Ia memegang pedang besar di tangan kanan. Auranya buas, galak, dan mengandung kejahatan yang mengerikan. Bahkan hanya dengan memandang matanya, Xiaoyan merasa merinding. Itu bukan tatapan kosong dari tubuh energi biasa. Ada kecerdasan di sana, mungkin bahkan kenangan. Tiba-tiba sosok itu menginjak tanah gunung batu. Bruak! Retakan besar menjalar seperti ular berbisa, dan gunung mulai berguncang. Batu-batu besar pun runtuh. Dalam sekejap ia sudah berdiri tepat di depan Xiaoyan. Tangan kanannya memegang erat pedangnya. Tatapannya menusuk, sudut mulutnya terangkat membentuk seringai haus darah. Ia bergumam lirik seolah mengenang, sudah lama aku tidak merasakan darah manusia. Ia memperkenalkan diri, Saint Suedo. Meskipun mengakui bahwa mungkin tak ada satupun dari mereka yang mengingat namanya setelah berabad-abad berlalu. Dengan langkah ringan, Saint Suedo tiba-tiba bergerak. Xiaoyan merasakan bahaya mendekat, segera memperingatkan yang lain. Angin kencang menyapu saat Suedo mengayunkan lengannya. Brash! Guzen terpental keras, meninggalkan cahaya berdarah dan alur dalam di tanah di tempatnya berdiri. Saint Suedo sedikit terkejut karena serangannya meleset dan kini tatapannya tertuju pada Xiaoyan. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Xiaoyan. Ia segera mundur bergabung dengan Sun Er, Guqiang, dan yang lainnya. Guzen bangkit perlahan, mengeluh sambil membersihkan debu di jubahnya. Gila, kekuatan macam apa itu barusan? Xiaoyan bertanya pada Guqiang dan Sun Er. Sudah siap? Keduanya mengangguk serempak, mereka melesat maju, tangan membentuk segel. Dua sinar energi terang melesat ke arah Saint Suedo. Namun Suedo hanya mencibir lalu menebaskan pedangnya, menghancurkan segel itu seketika. Energi sisa serangan menyerbu balik ke arah Sun Er dan Guqiang, namun mereka berhasil menghindar. Tiba-tiba tanah tempat Suedo berdiri mulai amblas. Wush! Pilar lava raksasa menyembur ke udara. Suedo mendengus dingin, menghancurkan pilar lava dengan hentakan kakinya, menyebarkan lahar panas ke segala arah. Saat sebuah sosok muncul di belakangnya dan cahaya pedang besar menghantam dengan kecepatan luar biasa, Suedo memutar tubuhnya. Pedangnya berubah menjadi perisai darah, menahan serangan itu. Sekali putaran, ia menangkis dan menyerang balik Xiaoyan. Pedang berat Xiaoyan bertabrakan dengan pedang berdarah. Dentumannya membuat tanah bergetar. Xiaoyan terdorong mundur beberapa langkah. Guhua, Guxing, dan Guzen segera menyusul. Mereka melancarkan teknik do mereka yang terkuat. Saint Suedo tertawa dingin, mengebalkan tangan kirinya.
Tiga cahaya darah melesat berubah menjadi harimau ganas dan menerjang ketiganya. Mereka terhempas memuntahkan darah lalu segera menyerap inti energi untuk memulihkan diri. Guqiang akhirnya berteriak, "Sekarang serangan bersama!" Bersama Sun Er dan yang lainnya, doki mereka meledak menciptakan gelombang angin yang menghantam Saint Suedo. Serangan bertubi-tubi membuat Suedo sedikit terdesak, tapi ia segera menstabilkan diri. Pedangnya menari lincah, menangkis semua serangan dan meluncurkan tebasan-tebasan tajam sebagai balasan. Dengan amarah yang meningkat, Suedo akhirnya menginjak tanah keras. Tubuhnya berputar membentuk tornado merah darah. Ruang di sekitarnya runtuh dan aura pedang yang tajam meledak ke segala arah. Kelompok Xiaoyan terlempar menghantam batu-batu besar yang hancur menjadi debu. Suedo kini menatap Xiaoyan. Ia melangkah maju, kecepatannya sangat tinggi. Dalam sekejap ia sudah di depan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan sedikit berubah. Dalam hatinya ia berteriak, "Skyfire 3 Mysterious Change tahap 1, 2, 3." Doki dalam tubuhnya menjadi liar. Sebuah sensasi gatal muncul di alisnya, tapi ia mengabaikannya. Telapak tangannya mengumpulkan kekuatan Great Heaven Creation Palm. Namun tepat saat Suedo menebas pedangnya ke bawah, ia berhenti hanya 1 inci dari kepala Xiaoyan. Matanya menatap tajam alis Xiaoyan. Ekspresinya berubah. Takut. "Kau anggota klan Xiao?" Suaranya bergetar. Pedangnya yang mematikan kini tertahan di udara. Semua orang terpana. Xiaoyan bingung, segera menarik diri. Jari kakinya menekan tanah mengambil jarak. Ia bertanya-tanya bagaimana Saint Suedo bisa tahu tentang hal itu. Tatapan Suedo tertuju pada dahinya. Di sana, tato klan yang misterius baru saja menghilang. Meski hanya sesaat, Suedo melihatnya. Dalam hatinya, dia menggigil. Kenangan lama muncul tentang seseorang yang tak boleh ia singgung. Sosok yang bisa membuatnya hancur seketika. Semua anggota klan Xiao, apakah mereka benar-benar telah punah? Gumamnya lirih. Tatapannya berpindah ke kedalaman makam surgawi. Ketakutan muncul di wajahnya. Guqiang, Sun Er dan yang lainnya mendekati Xiaoyan, bertanya heran apa yang terjadi. Xiaoyan hanya menggeleng, masih bingung namun tetap waspada. Aura berdarah di tubuh Saint Suedo perlahan menghilang. Ia menyimpan senjatanya dan berkata dengan enggan, "Pergilah, anggap ini keberuntunganmu." Kelompok Xiaoyan saling berpandangan kaget. Namun tanpa menunggu, Saint Suedo menyuruh mereka segera menuju ke arah barat, sebuah jalur sempit yang dapat membawa mereka melewati bahaya tanpa harus menghadapi terlalu banyak tubuh energi. Mereka mengangguk hormat dan mundur perlahan. Setelah menjauh lebih dari 100 meter dan memastikan Suedo tak mengejar, barulah mereka menghela nafas lega. Mereka melanjutkan perjalanan ke dalam makam surgawi. Suedo berdiri diam, mengawasi mereka pergi. Ia mencibir lalu menatap ke arah terdalam makam surgawi. "Aku menunggumu dan hutang itu akan dibayar ketika kau datang." Di belakang, Guhua menoleh dan berkomentar, "Aneh sekali ya, tadi seperti ingin mencincang kita hidup-hidup, sekarang malah menyuruh kita pergi seperti sahabat lama." Xiaoyan menjawab dengan tatapan waspada. Dia mengenali sesuatu, tato klan Xiao. Guqiang menimpali dengan anggukan. "Tato klan itu muncul setiap kali auramu melonjak drastis. Para ahli sepertinya masih mengingat simbol itu." Xiaoyan tercengang. "Tato itu... aku tak pernah tahu." Mereka menjelaskan bahwa tato klan bersifat sementara, hanya muncul ketika kekuatan garis darah diaktifkan. Namun klan Xiao seharusnya telah musnah. Xiaoyan berpikir keras, mengingat bagaimana dahinya terasa panas saat menelan Bone Chilling Flame. Apakah ada hubungannya? Lalu tiba-tiba Sun Er berseru, "Xiaoswan." Semua terdiam. Nama itu seperti petir di siang bolong. Xiaoswan telah lama mati atau belum? Sun Er berkata pelan. Jika tubuh energi sekelas Saint Suedo masih bisa bertahan, mungkinkah Xiaoswan yang mencapai puncak doseng melakukan hal serupa? Mereka menoleh pada Xiaoyan. Ekspresinya tetap tenang,
namun matanya menyala penuh tekad. Semua misteri ini akan terungkap. Kita harus terus maju. Dengan cepat ia berubah menjadi bayangan hitam yang menyusup ke dalam kabut energi yang lainnya segera menyusul. Perjalanan menjadi semakin menegangkan. Tubuh energi yang mereka temui semakin kuat, bahkan beberapa lebih menakutkan daripada Saint Swedo. Tapi berkat jalur sempit yang disarankan Swedo, mereka berhasil menghindari sebagian besar bahaya. Akhirnya mereka mencapai tepi wilayah terdalam makam surgawi. Mereka bersembunyi di balik bebatuan, beristirahat. Tempat ini, gumam Guqiang, lebih berbahaya dari yang bisa kita bayangkan. Guhua tertawa pahit. Di dunia luar, kita para ahli dipandang seperti raja. Di sini hanya semut kecil, bahkan bicara saja harus hati-hati. Semua hanya bisa tersenyum kecut. Xiaoyan mengangguk pada Sun Er yang mengingatkan bahwa tujuan mereka, makam Xiaoshuan, sudah dekat. Mereka bersiap untuk bergerak kembali. Namun, wush! Suara angin mendesis di depan mereka. Dua sosok hitam muncul di atas batu besar menatap mereka seperti kucing menatap mangsanya. Tawa berbahaya terdengar. Kalian lambat sekali, Xiaoyan. Wajah-wajah kelompok Xiaoyan langsung berubah. Mereka mendongak. Dua sosok itu, Hunia dan Hunli. Guhua tanpa menahan diri mengejek. Wah, dua anjing liar yang dulu kabur sekarang muncul lagi. Tak tahu malu. Di baliknya, Xiaoyan memberi isyarat tangan diam-diam. Ia tahu dua Hun itu kali ini bukan datang untuk bermain-main. Mengingat kekuatan mereka, keberanian mereka untuk muncul secara terbuka di depan Xiaoyan jelas menandakan ada sesuatu yang tak beres. Jika mereka berani menampakkan diri, berarti mereka memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Hunia menyeringai aneh mendengar ejekan Guhua. Bersama Hunli, ia perlahan mundur. Namun saat mereka bergerak, dua lelaki tua berpakaian abu-abu tiba-tiba muncul di depan mereka seperti bayangan hantu. Aura mengerikan yang menyelimuti mereka langsung menciptakan tekanan hebat, membuat hati kelompok Xiaoyan bergetar. Mereka merasakan kehadiran dua dosen tubuh energi dari para tetua kuat. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah tegang. Hunia tertawa mencemooh, menyebut peran mereka telah berubah dari pemburu menjadi yang diburu. Mereka mengamati kedua tetua itu tanpa emosi. Namun Guhua segera menyadari bahwa keduanya bukan manusia hidup, melainkan tubuh energi kuno yang dilestarikan di makam surgawi. Guzhen membenarkan menyebut mereka sebagai anggota klan Hun yang telah lama mati. Guqiang segera menyarankan mereka berpencar dan melarikan diri. Kita tak mungkin menang melawan dua dosen meskipun mereka hanya tubuh energi, teriaknya. Salah satu tetua berpakaian abu-abu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Hun berkata, meskipun kau tak memiliki garis keturunan Xiaoyan, kau telah mencapai ketinggian yang berbahaya. Kau harus disingkirkan untuk mencegah kebangkitan klan Xiao. Tetua lainnya mengangguk dan menyuruh segera bertindak. Hunia melangkah maju menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi tajam. Semuanya lari! Teriakan Guqiang dengan panik. Kelompok itu langsung terpencar, tapi sebelum mereka bisa melangkah jauh, salah satu tetua berjubah abu-abu mengepalkan tangan. Seketika ruang dan waktu di sekitar mereka membeku. Seluruh kelompok Xiaoyan terpaku menjadi patung dengan ekspresi ngeri. Hunia tertawa puas. Akhir dari generasi muda klan Gu. Namun tiba-tiba api emas dan api ungu coklat meledak dari dalam formasi yang membeku, mengguncang ruang dan memecahkan belenggu. Kelompok Xiaoyan pun berhasil melepaskan diri dan berkumpul kembali. Mereka sadar pelarian bukan pilihan, mereka harus bertarung. Hunia meluncurkan serangan berupa ular piton hitam raksasa. Guqing berseru, bersama-sama jangan pisah lagi. Xiaoyan mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Change, mengumpulkan energi di tangannya. Bersama Guqiang, Sun Er dan yang lain, mereka melepaskan dua skill dahsyat seperti Great Heaven Creation Palm dan Silent Destruction Finger. Serangan mereka menghantam ular-ular itu, menciptakan ledakan yang mengguncang area. Ekor ular rusak terlempar ke arah kelompok Xiaoyan.
Guhua bersiap untuk menahan dampaknya. Tepat saat Xiaoyan hendak membalas, Saint Suedo tiba-tiba muncul membawa kelompok Xiaoyan lebih dalam ke makam surgawi. Ia mengutuk para anggota klan Hun sambil melarikan mereka. Kedua tetua Hun terkejut, mereka segera mengaktifkan kunci ruang dan mengejar, hendak menyerang Saint Suedo. Namun tepat saat serangan diluncurkan, sebuah kekuatan tak terlihat menghentikan mereka. Siapa itu? Suara kuno menggema dari langit, ruang di sekitar mereka mulai runtuh. Wajah para tetua Hun berubah tegang penuh ketakutan. Mereka mengenali suara itu, Xiao Xuan. Tiba-tiba, darah Xiaoyan bergejolak. Getaran misterius menyebar dalam tubuhnya. Di depan mereka, riak ruang terbentuk. Sosok berpakaian hijau pucat muncul, tenang namun auranya membuat semua yang hadir diam membatu. Ia mengangkat wajahnya. Wajahnya biasa namun tak terlupakan. Rambut hitam sebahu, mata gelap yang penuh kebijaksanaan. Para tetua Hun terpana. Mereka mengenal sosok itu, Xiao Xuan, legenda yang pernah berjaya di puncak benua. Apa itu dia? Gumam Hunya gemetar. Mustahil. Xiao Xuan seharusnya masih terkurung di makam surgawi. Bentaknya mencoba meyakinkan diri. Xiao Xuan hanya tersenyum kecil. Kalian tidak layak berbicara denganku. Ia mengepalkan tangannya. Bruak. Ruang sejauh 10.000 kaki runtuh. Membentuk tangan hitam tak terlihat yang menghantam dua tetua Hun. Tanah bergetar hebat. Kekuatan ini terasa hingga ke tubuh energi lain di penjuru makam, membuat mereka buru-buru bersembunyi. Dua tetua Hun panik, mereka mencoba melarikan diri, menyeret Hunya dan Hunli. Namun belum juga menempuh 1.000 kaki, tangan hitam itu menghantam mereka. Bom! Tubuh mereka meledak jadi debu di udara. Sisa kekuatan menghantam Hunya dan Hunli, melempar mereka jauh. Tapi Xiaoyan tak mengejar. Tangan hitam itu menghantam tanah dan menciptakan lubang dalam tak berdasar. Semuanya terdiam. Saint Suedo menelan ludah. Untung aku di pihak yang benar. Sosok berpakaian hijau itu, Xiao Xuan berbalik, menatap satu persatu sebelum pandangnya jatuh pada Xiaoyan. Darah Xiaoyan bergejolak, senyum muncul di wajah Xiao Xuan, senyum penuh pertalian darah. Xiaoyan pun berlutut di udara memberi hormat. Xiao Xuan membantunya berdiri. Kerja bagus keturunanku, ucapnya lembut. Gu Qiang, Sun Er, dan yang lain juga memberi hormat. Xiao Xuan menyindir klan Gu yang tak sepenuhnya menepati janji. Namun Gu Qiang buru-buru membela diri. Xiao Xuan mengalihkan pandangan ke Sun Er, mengomentari kemiripannya dengan gadis kuno dari masa lalu. Ia mengangguk mengakui generasi muda yang menjanjikan. Setelah itu ia memerintahkan Saint Suedo untuk kembali. Saint Suedo lega dan segera pergi. Aku hanyalah proyeksi dari makam surgawi, jelasnya, lalu mengajak Xiaoyan mengikutinya. Mereka menembus ruang, tiba di bagian terdalam makam, tempat gelap gulita yang menimbulkan kehampaan. Ia menunjuk tablet batu kuno. Itu makamku. Xiaoyan merasakan aura purba dari tablet itu. Xiao Xuan menyuruh yang lain berlatih di luar. Lalu ia membawa Xiaoyan dan Sun Er menuju tablet. Mereka menyentuhnya dan tubuh mereka lenyap diselimuti cahaya dari jimat batu. Di dalam mereka tiba di rumah kuno. Di tengah aula terdapat kolam bunga teratai. Xiao Xuan berdiri diam lalu bertanya tentang keadaan klan Xiao. Xiaoyan menceritakan semua. Xiao Xuan mendengarkan dengan tenang. Aku hanya jiwa yang tersisa, terikat di makam ini, katanya lirih. Xiaoyan bertanya tentang tato klan. Xiao Xuan menjelaskan bahwa teknik Skyfire 3 Mysterious Chance adalah ciptaannya dan ada satu tahap terakhir untuk membentuk tato klan Xiao yang akan dia wariskan sekarang. Ia berjalan ke kolam, melepaskan cahaya darah dari tubuhnya, mengubah air menjadi merah. Wajahnya mulai menua. Ia menjelaskan bahwa ini adalah upaya terakhirnya untuk melestarikan garis darah Dodi. Xiaoyan menatapnya dengan sedih, lalu tanpa ragu ia masuk ke kolam. Begitu kakinya menyentuh air merah, darahnya bergejolak hebat.
Energi darah menyerbu tubuhnya seperti jarum-jarum menusuk brutal. Wajah Xiaoyan memucat. Ini pembersihan darah biasa, kata Xiaoshuan, agar kekuatan garis keturunan bisa ditanamkan. Xiaoyan menggertakkan giginya. Sun Er menangis diam di pinggir kolam. Xiaoshuan menghela nafas. Ini satu-satunya jalan. Dengan tekad baja, Xiaoyan bertahan. Rasa sakit yang luar biasa menghapus kesadarannya sedikit demi sedikit, namun tekadnya lebih kuat. Warisan kuno klan Xiao kini berada di ambang tangan Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas, menyadari bahwa metode ekstrim ini adalah satu-satunya cara dalam situasi mereka, dan ia pun bersiap untuk transformasi darah yang panjang. Nah guys, makin mencengangkan bukan? Tunggu kelanjutan ceritanya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update kisah cinta, kultivasi, dan chaos di dunia Battle Driven. Sampai jumpa dan salam spoiler dari Kak Cililin, si pengabdi alur cerita dan pengendali spoiler sejati.